Halo semuanya, selamat malam Ibu, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Imelda Christine Surbakti dengan NPM 5211611074. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan ilmu hubungan internasional. Perkembangan ilmu hubungan internasional bermula ketika sistem negara modern mulai dikembangkan pada tahun 1968, tepatnya pada Perjanjian Perdamaian Westphalia yang mengakhiri peperangan panjang di Eropa selama 30 tahun. Dengan adanya perjanjian tersebut, mendorong terbentuknya konsep kedaulatan negara yang pada akhirnya menyebabkan bangkitnya negara-negara yang independen, pengaturan diplomasi dan kekuatan militer. Lahirnya ilmu ini diasosiasikan dengan University College of Wales pada tahun 1919 yang mendirikan ilmu ini atas reaksi ketakutan terhadap Perang Dunia I. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa kurangnya pemahaman tentang dunia politik internasional merupakan faktor utama terjadinya konflik internasional. Maka didirikannya disiplin ilmu ini adalah sebagai pengetahuan untuk mencapai kedamaian. Sejak ilmu hubungan internasional ini muncul sebagai subjek akademik, ada 3 perdebatan besar. Teori akademik hubungan internasional yang dominan dibentuk pertama kali melalui pencarian solusi perang saat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran liberal. Tetapi banyak yang menganggap bahwa teori ini hanya omong kosong karena setelah gagal membuktikannya kepada masyarakat, proses modernisasi dan interdependasi dapat mencegah timbulnya peperangan, sehingga menghasilkan perdebatan besar dengan kaum realisme. Pemikiran realisme berargumen dengan asumsi dasar para liberalisme, bahwa pada dasarnya hubungan internasional adalah tentang perjuangan antara kepentingan dan keinginan yang bertentangan, karena pemikiran ini lebih masuk akal dan menjadi pendekatan yang terbaik untuk memahami situasi perang yang terjadi di era tahun 1930-an. Dan realisme pun unggul dalam perdebatan pertama ini. Yang perdebatan kedua menitik beratkan pada metodologi yang mempelajari hubungan internasional yang disimbolkan pada pertukaran intelektual antar Hadley Bull pada tahun 1966 yang mendukung pendekatan klasikal, dan Morton Kaplan pada tahun 1966 yang memihak atau yang mendukung pendekatan saintifik. Behavioralis mengutamakan pengumpulan data empiris yang dapat digunakan untuk diklasifikasi, digeneralisasi, dan pengesahan hipotesis serta merumuskan pola perilaku secara ilmiah. Beda dengan tradisionalis yang berupaya untuk memahami ilmu hubungan internasional sebagai kompleksitas dalam dunia. Manusia yang telah mempelajari melalui moral, kebijakan luar negeri, hukum, sejarah, teori yang keseluruhannya bertumpu pada cara kemanusiaan. Selanjutnya, neorealisme atau neoliberalisme yang menandai perdebatan besar ketiga yang menyangkut ekonomi politik internasional, dan perdebatan keempat yang masih berlanjut pada tahap awal antara tradisi dan alternatif kaum pasca positifisme. Adanya perkembangan serangkaian perdebatan antara berbagai pendekatan teoritis yang
dipengaruhi oleh berbagai peristiwa sejarah yang menciptakan ilmu hubungan internasional. Sebagai subjek akademik yang terus berkembang, perlu dikaji lanjut hubungan internasional, karena ilmu hubungan internasional tidak hanya terbatas pada satu bidang. Disiplin ilmu pun muncul dari pola sintesis yang mendapatkan kontribusi dari sejumlah ilmu lainnya, relevan bagi akademisi hubungan internasional untuk terus mengembangkan dan berupaya mempelajari ilmu hubungan internasional untuk memenuhi berbagai aspek kehidupan mereka selanjutnya. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian yang bisa saya jelaskan. Saya berterima kasih untuk kalian yang sudah mau mendengarkannya. Sampai sini. Saya berterima kasih. Salam sehat.